Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita, boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik, Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rotot cerdas saya. Ya. Kemudian karena lulus, gak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris. Karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian yang terus setia dalam mendukung channel ini untuk terus membongkar setiap kebohongan-kebohongan mualaf yang mengaku pendeta, mengaku mantan pastor, juga mereka mengaku dari sekolah seminari, mereka lulusan dari Vatican School, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan bahas satu video yang mungkin sudah banyak teman-teman yang lain juga sudah membahasnya. Tetapi saya sangat rindu sekali untuk membahas dalam channel saya. Dimana ketika saya menonton video-video daripada Ustadz Bangun Samudra tentang kebohongan-kebohongan yang diucapkannya di hadapan publik, di hadapan umat muslim, tentang pendidikannya sebelum masuk mualaf, sebelum masuk ke agama Islam. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dikatakannya bahwasannya dia adalah lulusan terbaik dari Vatikan. Dia adalah S3 dari Vatikan. Lalu tahu-taunya ketika datang ke Indonesia dia dilantik jadi pendeta. Dan juga ya dia menjadi pastor dan menjadi seorang yang begitu luar biasa di dalam kekristenan sebelumnya. Dan untuk itu dia mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk ke agama Islam. Teman-teman sekalian, kita akan melihat videonya di mana dia mengucapkan karangan yang tidak masuk akal sama sekali. Untuk itu, mari kita langsung melihat video berikut ini. Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita, boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik, Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rotot cerdas saya. Ya. Kemudian karena lulus, gak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris. Karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun. Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan video Ustadz Bangun Samudra yang begitu berapi-api untuk bersaksi tentang bagaimana dia pindah dari agama Kristen menjadi agama Islam. Dan kalau kita lihat spontannya, orang yang awam pasti akan salut. Dia akan mungkin berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada dia ya, karena dia berkata bahwa dia sekolah pastor hanya 2 tahun. 2 tahun harusnya selesai, tetapi karena otak cerdas hanya 1 tahun. Nah teman-teman coba dicek di sekolah tinggi pastoral Katolik dan juga di seminari, mungkin bisa ditanyakan di situ apakah ada orang-orang yang menyelesaikan sekolah pastor dilantik jadi pastor, dia hanya menyelesaikan kuliah selama 1 tahun. Menurut saya ini adalah sekolah abal-abal, dan Katolik tidak pernah menciptakan sekolah tinggi seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra ini. Jadi dalam hal ini saja kita sudah menilai bahwa dia sedang berbohong. Dia sedang menjual tentang jabatan-jabatan kekristenannya kepada umat muslim yang mendengarkan ceramahnya. Berikut teman-teman sekalian, bisa nanti dicek di seminari, bisa dicek di sekolah tinggi pastoral. Di situ tidak pernah ada mahasiswa
calon pastor selesai dalam waktu 1 tahun. Itu tidak pernah. Bagaimanapun otak cerdasnya tidak akan bisa menyelesaikan selama 1 tahun. Sedangkan di orientasi saja untuk menguji mereka, apakah mereka bisa selibat, apakah mereka bisa menahan diri mereka untuk tidak menikah, itu butuh waktu lama. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Bangun Samudra ini. Jadi teman-teman sekalian, ya, jadi kalau orang waras pasti dia akan paham bahwasanya apa yang diungkapkan oleh Ustadz Bangun Samudra ini adalah suatu kebohongan publik, ya, yang diungkapkannya. Kedua, jika orang juga yang waras yang akan menonton dan mendengarkan ceramahnya ini yang sudah viral, tentunya juga akan paham bahwa itu tidak pernah terjadi di sekolah tinggi teologi yang manapun atau sekolah tinggi daripada universitas apapun bisa menyelesaikan sarjana dalam waktu 1 tahun. Jadi sebenarnya tidak usahlah kita bertanya kepada siapa-siapa. Ini secara logika saja. Ini sudah tidak masuk akal apa yang dijelaskan oleh Ustadz Bangun Samudra ini. Nah teman-teman sekalian, saya percaya bahwa kebohongan-kebohongan ini tentunya jika dijual kepada orang-orang Kristen itu akan diinjak-injak. Tetapi kebohongan-kebohongan ini yang mirisnya dan sangat sedih, bahkan sangat iba saya ketika saya melihat saudara-saudari saya yang muslim yang begitu antusiasnya, begitu semangatnya, begitu bahagianya ketika ada seorang mualaf berkata dia mantan pendeta, dia mantan pastor, dia seorang misionaris dan juga otak cerdas dan bisa menyelesaikan teologianya dengan waktu singkat. Dan mereka tepuk tangan luar biasa. Teman-teman sekalian, jujur dalam hati saya sendiri secara pribadi, saya iba untuk melihat dan juga memperhatikan saudara-saudari saya yang muslim yang terus dibohongi, yang terus ditipu. Untuk itu teman-teman sekalian, lewat channel ini saya menyampaikan buat kita, saya tidak membenci Islam, saya tidak membenci ajaran Islam. Karena kalau ustadz-ustadz yang benar-benar notabene-nya adalah ustadz dan juga adalah orang-orang cerdas di dalam Islam, tentunya mereka tidak seperti para mualaf-mualaf ini. Tentunya mereka mengajarkan hal-hal yang menurut kitab suci dan menurut ajaran-ajaran Islam yang benar. Karena kebohongan-kebohongan ini bukanlah ajaran agama teman-teman sekalian. Untuk itu teman-teman, ya baik saudara saya Kristen, saudara saya yang Muslim, ya semua yang menonton channel ini, sekali lagi saya tekankan, saya tidak membenci ajaran Islam, tapi saya membenci mereka dan juga harus untuk menentang mereka dan meluruskan setiap ajaran-ajaran mereka yang mengaku-ngaku mantan pastor, mengaku-ngaku sebagai seorang misionaris dan lain sebagainya. Karena tentunya sebagai hamba Tuhan, di dalam kekristenan, tentunya kami punya tugas untuk membongkar setiap kebohongan-kebohongan ini dan juga meluruskan apa yang salah. Apalagi jika ajaran Kristen dihina, diinjak-injak, dan dilecehkan seperti yang dilakukan oleh Ustadz Bangun Samudra ini. Karena dalam penjelasannya, dalam ceritanya ini, seakan-akan menghina tentang sekolah tinggi daripada kekristenan yang ada di Indonesia ini, maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan saudara untuk menonton channel ini sampai selesai. Dan nantikan saya di dalam video-video berikutnya untuk membongkar setiap kebohongan-kebohongan para mualaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.